Dalam seni peperangan, kemenangan bukanlah kalkulasi matematis atas kuantitas pasukan yang dibawa ke medan laga. Kejayaan adalah manifestasi dari keteguhan mental dan keunggulan strategi. Ini adalah catatan sejarah tentang sekelompok warga sipil Athena yang dipaksa keadaan untuk berdiri tegak di pesisir Marathon demi menghadapi imperium terbesar di dunia. Ketika eksistensi sebuah peradaban berada di ambang kemusnahan, doktrin militer konvensional runtuh oleh satu manuver paling berani dalam sejarah kuno. Inilah kronika detik-detik krusial pertempuran Marathon di bawah komando sang ahli taktik, Jenderal Miltiades. Sumpah Darah Raja Darius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Jejak Penakluk. Akar dari konfrontasi besar ini bermula dari pemberontakan Ionia. Pada akhir abad ke-5 sebelum Masehi, Kekaisaran Persia merupakan kekuatan hegemonik yang agresif. Gejolak pecah ketika Athena nekat mengirimkan bantuan militer untuk mendukung kota-kota Ionia menggulingkan kekuasaan Persia. Bahkan, sukses mengbumi hanguskan Sardis, kota administratif penting milik imperium. Kabar ini memicu kemurkaan besar Raja Darius Agung. Sang kaisar memandang aksi tersebut sebagai penghinaan sekaligus ancaman permanen bagi stabilitas wilayahnya. Darius mengambil busur, melepaskan anak panah ke angkasa dan berseru, "Zeus, izinkan aku membalaskan dendam kepada orang-orang Athena." Dendam ini begitu pekat hingga ia memerintahkan seorang pelayan khusus berbisik di telinganya 3 kali setiap kali makan malam dimulai. "Tuanku, ingatlah orang-orang Athena." Sebuah proyek invasi raksasa dirancang untuk menghapus Athena dari peta dunia. Duel strategi dua panglima. Pada tahun 490 sebelum Masehi, armada ekspedisi besar Persia diberangkatkan di bawah komando Jenderal Datis dan Artafernes Muda. Misi mereka sangat spesifik, menghancurkan Eretria, meratakan Athena, dan menegakkan kembali pemerintahan boneka. Di kubu pertahanan Athena, takdir bangsa diletakkan di pundak Jenderal Miltiades. Ia adalah sosok sentral dalam palagan ini. Miltiades memiliki keunggulan taktis yang tidak dimiliki perwira Yunani lainnya. Ia pernah memimpin wilayah Chersonesos sebagai vasal Persia. Pengalaman masa lalu ini menjadikannya satu-satunya komandan yang memahami secara mendalam doktrin tempur, formasi, serta kelemahan psikologis dari mesin perang Persia. Keterisolasian Athena. Pasukan Persia memilih mendarat di dataran Marathon, sebuah teluk luas yang ideal untuk menggelar pasukan infanteri dan kavaleri mereka. Menyadari ketimpangan jumlah yang masif, Athena mengutus pelari cepat terbaik mereka, Pheidippides, menuju Sparta demi memohon bantuan militer darurat. Namun diplomasi ini membentur dinding keputusasaan. Pihak Sparta menolak berangkat segera karena alasan religius. Mereka dilarang memobilisasi pasukan sebelum bulan purnama sempurna muncul. Penolakan ini menjadi pukulan telak bagi moral Athena. Beruntung, sepasukan kecil berkekuatan 1.000 prajurit dari kota sekutu Plataea tiba di medan laga. Aliansi kecil ini kini bersiap mempertaruhkan seluruh eksistensi mereka secara mandiri. Kebuntuan taktis. Selama 5 hari berturut-turut, kedua kekuatan besar ini berdiri membeku dalam kebuntuan taktis di dataran Marathon. Tidak ada satupun pihak yang bersedia mengambil inisiatif serangan pertama. Di bawah arahan Miltiades, pasukan Athena mengambil posisi defensif yang sangat strategis, mengunci sayap-sayap mereka pada medan pegunungan yang terjal di satu sisi dan kawasan rawa yang luas di sisi lainnya. Pemilihan geografi ini berhasil menetralisir keunggulan kavaleri berkuda Persia yang ditakuti, memaksa musuh bertempur dalam parameter yang hanya menguntungkan infanteri berat Yunani.
benturan perunggu dan jepitan ganda. Di titik kritis inilah, kejeniusan taktis Miltiades diaktifkan. Ia merombak doktrin militer tradisional kuno melalui keputusan ekstrim, menipiskan barisan infanteri di sektor tengah hingga hanya menyisakan beberapa lapis prajurit, namun mempertebal sektor sayap kiri dan kanan secara masif. Begitu komando serangan diteriakan, infanteri berat Athena melakukan manuver mengejutkan. Mereka merangsak maju dengan berlari kencang. Penetrasi cepat ini dirancang untuk meminimalkan durasi paparan dari hujan anak panah pemanah Persia. Saat kedua barisan berbenturan, tameng perunggu besar atau hoplon dan tombak panjang atau dori milik Yunani langsung melumat lini depan Persia yang hanya dilindungi zirah kain ringan. Sesuai jebakan Miltiades, pasukan elit Persia di sektor tengah berhasil mendesak garis Yunani yang tipis dan merangsek maju, mengira kemenangan sudah di depan mata. Namun di titik kulminasi itulah jebakan diaktifkan. Kedua sayap pasukan Athena yang tebal secara serentak berbalik arah, memutar ke dalam dan melakukan manuver jepitan ganda atau double envelopment. Pasukan elit Persia kini terkunci rapat di dalam lingkaran maut. Tragedi di Rawa Maut. Strategi pengepungan ganda Miltiades sukses menghancurkan formasi dan mental bertempur pasukan Persia. Menyaksikan lini terbaik mereka dilumat, sisa-sisa pasukan Persia dilanda kepanikan massal dan melarikan diri secara tak beraturan menuju garis pantai. Akibat ketidaktahuan terhadap topografi lokal, ribuan tentara Persia melarikan diri ke arah yang salah, merangsek masuk ke dalam kawasan rawa-rawa besar yang dalam. Di dalam rawa maut tersebut, mereka terjebak tanpa mampu bermanuver akibat beratnya zirah yang basah, menjadi sasaran empuk tombak Athena, atau tewas tenggelam. Air rawa maraton berubah warna menjadi merah pekat oleh darah. Sisa-sisa armada Persia yang selamat segera mengangkat jangkar dan mundur melarikan diri kembali ke tanah Asia. Invasi pertama Kekaisaran Persia resmi berakhir sebagai kegagalan total di tangan warga sipil Athena. Fondasi peradaban modern. Kemenangan monumental di dataran Marathon menjadi titik balik paling krusial dalam sejarah. Peristiwa ini memberikan pembuktian empiris kepada dunia kuno bahwa imperium raksasa sekelas Persia dapat ditundukkan melalui keunggulan strategi. 2 abad pasca kemenangan di Marathon, dunia menyaksikan puncak kejayaan peradaban Yunani klasik, sebuah era emas yang melahirkan sistem hukum, prinsip demokrasi, filsafat barat, serta fondasi sains yang membentuk struktur masyarakat modern hari ini. Tanpa determinasi para warga sipil berzirah perunggu di Marathon, arah perkembangan sejarah dunia mungkin telah berubah total. Apakah manuver jepitan ganda Miltiades merupakan strategi defensif terbaik dalam sejarah militer kuno? Sampaikan analisis Anda di kolom komentar. Dukung terus channel ini dengan like, share, dan subscribe Jejak Penakluk.